Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, selamat sore, ataupun selamat malam di tempat teman-teman. Balik lagi di konten ngapain aja teman-teman. Ini vlognya sebelum bulan Ramadan tiba teman-teman. Ada yang keselip, belum kita edit, belum kita posting. Ya udah, mumpung Mang Ucupnya punya waktu luang, kita edit, kita posting teman-teman ya. Ini dari SD05 mau istilahnya studi tour atau berkunjung ke Museum Fathahillah teman-teman yang ada di Kota Tua. Gimana keriuhannya, Siva and the Gangs. Pokoknya kita lihat keseruan. Hari ini sama Naura juga, Mas Syakila L. Kita bakalan lihat gimana kesibukan bocil-bocil yang udah ngumpul di SD05 Mampang mau berangkat ke Museum Fathahillah teman-teman. Naiknya kendaraan umum aja, kita naik busway melewati gunung, lewati lembah sih, lewat-lewat kayak gini lah pokoknya teman-teman. Seru-seruan nih bocil-bocil sebelum bulan Ramadan tiba. Mohon maaf Mang Ucup vlognya baru bisa diedit hari ini karena punya waktu luangnya pun hari ini ngantri banget teman-teman vlog untuk diedit. Ini kalau nggak salah di kisaran jam 9-10 pagi teman-teman. Kita udah nyampe di halte busway Mampang. Betul ya, Mampang ya kalau nggak salah ya. Yang ada di warung Buncit kalau nggak salah. Antri teman-teman karena nunggu busway yang emang lagi di jam sibuk sampai dapetin busway yang agak lumayan kosong buat transit nanti di sekitaran mana ya. Pokoknya transit dulu sebelum mencapai Kota Tua teman-teman. Suasana di jembatan kayak gini sambil ngantri ngajarin bocil-bocil, siswa-siswa untuk belajar sabar, untuk belajar tertib di tempat umum itu lebih penting teman-teman. Kayak ginilah belajar teman-teman. Jadi nggak penuhin satu tangga. Udah sampai dalam busway semua duduk rapi, emak-emaknya sih berdiri lah, ngalah. Satu busway kayak gini mungkin kita dapatnya 3-4 busway di belakang. Nanti belajar transit, belajar nge-tap kartu kayak gitu emang harus dibiasain dari bocil biar tahu moda transportasi Jakarta yang kayak gini ya teman-teman. Jadi nggak melulu charteran, kita harus belajar transit. Udah sampai aja teman-teman di Kota Tua sepagi ini. Suasana sepi teman-teman karena ini hari kerja, hari-hari sekolah. Suasananya sepi banget, beda banget sama suasana weekend sore ya. Waktu itu Mang Ucup sama Cici kan pernah bikin konten di sini nih. Ini kita langsung menuju ke Museum Fathahillah teman-teman. Karena bocil-bocil dari SD05 Mampang mau masuk ke dalam Museum Fathahillah, mau ngeliat belajar belajar sejarah untuk ke dalamnya teman-teman. Suasananya kayak gini, langitnya syahdu, mendung, dibilang mendung juga enggak, dibilang panas juga enggak. Asik banget buat jalan-jalan Jakarta hari ini teman-teman. Ngepoin ada berbagai macam apa nih ya, bukan para pekerja tapi ini adalah benda-benda seni, karya-karya seni dari seniman-seniman setempat. Terus kita masuknya juga lewat samping teman-teman, nggak dari plasanya, nggak dari lapangannya. Sambil kita liatin lah berbagai macam aneka macam-macam lah rupa-rupa yang ada di sekitaran Museum Fathahillah dan Kota Tua ini teman-teman. Antri ya teman-teman, antri. Oke, udah mulai masuk ke area penerimaan nih. Kita masuk teman-teman, kita mau ngelihat apa aja sih yang ada di dalam Museum Fathahillah teman-teman. Kita kembali ke ratusan tahun lalu adik-adik, kita kembali ke masa-masa kolonial VOC, pokoknya istilah-istilah sejarah-sejarah gitulah. Dan kalaupun Mang Ucup nggak sempurna untuk ngedabingnya ataupun ngebagiin informasinya, mohon maklum teman-teman ya. Mohon maklum adik-adik karena nggak ikut bikin vlog yang bikin vlognya itu ke TKP. Liatin dalam suasana kayak ginian, cantik banget gedung-gedung peninggalan kolonial, heritage, arsitekturnya kayak ginian tuh bener-bener cantik teman-teman. Sayang banget waktu misalnya Mang Ucup kemarin sama Cece ke sini kita nggak dapet kebagian masuk ke dalam museumnya nih karena udah mulai tutup di kisaran jam 9 sampai jam 3 sore teman-teman. Ya udah, kepoin aja lah apa yang ada di gambar, apa yang ada di handphone nih teman-teman. Semoga jadi kenangan-kenangan buat adik-adik dari SD05 Mampang Perapatan. Antri dulu, kita mau masuk ke dalamnya. Kita masih di halaman belakangnya ini. Ada apa aja sih? Di sini fasilitasnya juga bagus, bersih teman-teman. Ini berasa ke masa lalu banget ya. Kalau misalnya ngeliatin gedung-gedung kolonial tua kayak gini tuh. Tapi ini dijaga oleh Pemda setempat dengan sangat baik. Jadi cagar budaya nasional. Ini bukan Jakarta lagi nih mah. Cagar budaya nasional yang harus dilestarikan teman-teman. Oke, kita mulai masuk ke dalam teman-teman. Ada apa ini? Keterangan. Mang Ucup nggak ngerti lah ini bahasa Belanda ya. Masuk ke dalam ruangan sini, ini udah bagus banget pencahayaannya, bangunan-bangunannya tua banget.
ada timeline dari masa ke masa. Ya udahlah, bocil-bocil pasti senang kalau misalnya jalan-jalan ke sini. Ini diambil vlognya sebelum bulan Ramadan teman-teman ya. Kalau nggak salah sih seminggu sebelum puasa nih. Jadi kebetulan pas Cece bisa ngikut, ya udah sekalian bikin vlog biar bisa ngepoin daleman Museum Fathahillah yang ada di Kota Tua teman-teman. Artistik banget teman-teman. Berasa bener-bener kembali ke masa lalu itu ya. Barang-barangnya nggak boleh disentuh, nggak boleh didudukin kalau misalnya ada kursi, hanya boleh dilihat. Ini dikelola dengan baik. Kita kepoin dalemannya kayak apa sih? Ada apa aja sih di sana? Coba kita naik ke lantai 2 teman-teman. Lihat, tangganya aja udah dibangun ratusan tahun lalu ya. Masih terjaga dengan baik, dengan kualitas kayu yang bagus banget ini. Bener-bener berasa kembali ke ratusan tahun lalu teman-teman. Dengan gedung-gedung kayak gini tuh bener-bener amazing banget. Bener-bener luar biasa banget. Seneng banget kalau misalnya ada gedung-gedung tua dipelihara dengan baik tuh teman-teman. Oke, di lantai 2 kita bisa lihat apa ya. Kita kepoin, banyak pengunjung yang ada di sana juga. Coba kita mau ngapain? Ada dari sekolah-sekolah lain juga teman-teman. Bukan hanya dari SD 05 Mampang, tapi ada sekolah-sekolah lain. Terus ini bocil-bocil dari SD 05 dikumpulin nih, dengar pengarahan dari instrukturnya, dari pembinanya. Pokoknya kita lihatlah bocil-bocil pada antusias banget dengerin pengarahannya. Terus ini ada foto-foto ataupun peta dari masa ke masa teman-teman tentang Jakarta, Batavia waktu itu, Batavia zaman dulu teman-teman ya. Ini kalau kesini tuh sebenarnya nggak boleh cepet-cepet teman-teman, harus dinikmati per ruangan karena kita bisa menghayati benda-benda lemari-lemari kayak gini tuh kita kagum lah teman-teman. Tapi ingat jangan diduduki, nggak boleh, nanti patah karena umur kayunya udah ratusan tahun. Selanjutnya ke ruangan berikutnya ada apa nih? Ada Kampung Om London. Bener nggak tuh mau Ucup nyebutinnya? Pokoknya kalau salah ya mohon dimaklumi. Terus di sini masih dengan furnitur kelas, wah ini sih peninggalan yang luar biasa teman-teman ya. Bener-bener harus dijaga nih dari kelembapan, dari sentuhan-sentuhan ataupun jangan sampai didudukin kalau ada kursi kayak ginian. Dilarang, ada tulisannya kok. Dilarang menduduki kursi ataupun yang ada di sana. Ini adalah furnitur yang pernah dipakai oleh para penguasa Batavia waktu itu. Terus para bocil masih asik mendengarkan pemaparan ataupun informasi-informasi yang berguna yang ada di Museum Fathahillah Jakarta ini teman-teman. Liatin ya, bocil-bocilnya pada asik banget, pada anteng banget dengerin instruksi, dengerin arahan, dengerin informasi ataupun segala hal yang berbau ataupun bermuatan pendidikan. Nih, meja kayak gini tuh nggak boleh disentuh sebenarnya. Nggak boleh, kita hanya boleh lihat aja, nggak boleh didudukin karena usianya udah ratusan tahun, dikhawatirkan patah teman-teman. Lemari-lemarinya menjulang tinggi teman-teman, 2 meter lebih kalau nggak salah ya. Wah ini klasik banget teman-teman. Ini benar-benar museum yang luar biasa. Pisan teman-teman, lihat kacanya aja seukuran pintu ataupun lemari kayak gini nih. Bisa dibayangin dong gimana kehidupan di zaman itu teman-teman. Terus ada miniatur kursi panjang, ini adalah plaza kelihatan dari lantai 2 yang jendelanya dibuka. Biasanya kalau sore hari di situ weekend lebih ramai lagi teman-teman. Masih di dalam ruangan ini para siswa tengah asik mengabadikan berbagai macam kenang-kenangan, ada lukisan juga teman-teman. Terus ini ada VOC dalam lintas sejarah Indonesia dari tahun ke tahun teman-teman. Sejarah mereka dari tahun ke tahun itu udah mencapai apa aja sih teman-teman. Kayak gini di sampai penghujung kejayaan VOC-nya teman-teman. Enak deh kalau misalnya wisata ke museum itu, kita bisa belajar sejarah, kembali ke masa lalu. Apalagi Museum Sejarah Jakarta ini lengkap banget dengan informasi-informasi untuk para pengunjungnya. Entah itu pengunjung bocil dengan bahasa-bahasa yang mudah dicerna, bahasa-bahasa yang mudah dimengerti teman-teman. Terus ini ada berbagai perabot peninggalan nih dari zaman itu teman-teman. Tadi kayak penumbuk kalau nggak salah ya. Terus ini seperti apalah Mang Ucup nggak tahu, nggak kelihatan nih. Beres di lantai 2 kita balik lagi ke lantai 1 teman-teman. Lihat gimana arsitekturnya lebih bener-bener bagus banget ya. Bener-bener bagus banget. Bentar, kita mau ke ruangan lainnya, kita mau kepoin. Jadi teman-teman yang di rumah, jadi para adik-adik yang di rumah bisa ngelihat lagi nih gimana
kunjungan kita waktu itu ke Museum Sejarah Jakarta ataupun Museum Fathahillah, bener nggak Mang Ucup? Kalau misalnya salah, tolong dimaklumi. Ini ruangan apa ya? Ke ruangan yang ada lukisannya gede banget teman-teman ini. Lukisannya panjang banget, mungkin sampai 5-6 meter tentang sejarah Jakarta di masa itu teman-teman. Sebentar, kita ke ruangan lainnya dulu. Di ruangan lainnya, ini enak nih, pengunjungnya lumayan sepi, jadi bikin kontennya, jadi bikin vlognya bisa lebih santai dan bisa lebih menginformasikan ke teman-teman. Ini adalah peta Batavia di masa itu, mungkin ada denahnya, ada miniaturnya. Terus kita bisa lihat senapan-senapan klasik di zaman itu teman-teman. Senjata-senjata api kayak gini udah... Wah, pokoknya ini bener-bener harus dijaga sih ini. Peninggalan yang sebetulnya apa ya, harta-harta yang bisa mengingatkan kejayaan Indonesia ataupun kejayaan masa lalu lah ini. Lukisan-lukisan ini asli mungkin teman-teman ya, asli sih harusnya. Bocil-bocil udah sampai di museum, udah sampai di ruangan ini. Mereka tetap mendengarkan pengarahan dari pembina, dari instruktur, informasi-informasi apa aja yang bisa didapat di ruangan ini teman-teman. Semoga sih kunjungan kali ini bisa menambah wawasan pengetahuan bocil-bocilnya. Jadi kalau misalnya ada soal-soal khusus tentang sejarah Jakarta ataupun Batavia ataupun Indonesia di masa itu, udahlah, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan bocilnya teman-teman. Ada ruangan yang dilarang masuk, dipakein garis merah kayak gini, itu tandanya terbatas, nggak boleh sembarangan. Terus ada mapping kayak ginian, jadi bisa menambah informasi para pengunjung yang pengen tahu informasi-informasi tentang Jakarta ataupun Batavia di masa itu teman-teman. Ada sekolah lain juga, ada sekolah dari, nggak tahu namanya sekolahnya apa ya, kan kita nggak fokus ke nama sekolahnya nih. Beres di dalam, kita keluar, kita mau menuju penjara bawah tanah ya teman-teman. Ruangan bawah tanah kayak gini juga udah dibuka, jadi bisa ngerasain deh tuh bocil-bocil, bisa ngerasain gimana masuk ke dalam ruangan penjara bawah tanah kayak gini teman-teman. Oh iya benar. Nggak kebayang ya di masa itu penderitaan masyarakat Indonesia yang dijajah sama Belanda kayak gini teman-teman. Masuk ke dalam penjara bawah tanahnya, sempit, pengap, lembab. Apalagi udara Jakarta yang panas bikin tambah pengap dan lembab teman-teman. Jadi semoga para bocil dari SD 05 ini bisa mengambil hikmah dari kemerdekaan yang udah didapat dan diperjuangkan oleh para pahlawan yang tewas untuk memperjuangkan kemerdekaan teman-teman. Sempit, pengap, lembab teman-teman. Penjara bawah tanahnya kayak gini. Ini Cici masuk nyobain gimana ada di dalam ruangan sempit kayak gini, dikurung kayak gini. Wah, bener-bener pengalaman yang bakal diinget sama bocil-bocil dari SD 05 Mampang teman-teman. Nih, ngeliatin kayak gini aja berasa sedih banget ya kalau misalnya dulu rakyat Indonesia tuh dikurung di tempat seperti ini nih. Apalagi, oke, beres. Kita ke kuliner ya teman-teman. Kuliner-kuliner khas Betawi, ada es lendang mayang, ada tahu gejrot khas Betawi juga katanya teman-teman. Kebetulan di sini lengkap banget, dan nggak lengkap kalau misalnya nggak ada kerak telur teman-teman. Kerak telur khas Betawi harus ada dong. Jadi para pengunjung ataupun bocil-bocil itu bisa ngerasain gimana makanan-makanan khas Betawi teman-teman. Langsung pesen TKP on the spot kayak gini, wah fresh banget nih. Apalagi dimakan di tempat teman-teman. Mohon maaf, ini vlognya dibikin sebelum puasa, jadi bebas-bebas aja ketika bikin vlognya ya teman-teman ya. Nggak apa-apa. Kalau teman-teman kegoda, langsung aja ntar buka cari kerak telur sendiri. Banyak di Jakarta, banyak loh kerak telur. Coba kita mau ngapain lagi nih di sini nih? Jadi selain belajar tentang sejarah, terus belajar tentang kuliner-kuliner khas Betawinya juga teman-teman. Lengkap banget kan belajarnya. Bisa dapat pengetahuan seputar sejarah, bisa dapat pengetahuan kuliner-kuliner yang khas, ciri khas Betawi banget teman-teman. Terus ada tahu gejrot juga nih, kayaknya seger banget ya, dimakan di tengah hari kayak gini, asam pedes, seger, disiram kuahnya, waduh, gimana nggak nikmat banget nih para bocil, para emak-emak yang melakukan studi tour hari itu teman-teman di Museum Fathahillah ataupun Museum
nasional Jakarta kayak gini. Maaf Bang Ucup kalau misalnya salah informasi ya. Pokoknya ya kita kepoin aja lah keceriaan hari ini dari studi tour kunjungan bocil-bocil dari SD 05 Mampang ke Museum Sejarah yang ada di Kota Tua, teman-teman. Internasional ya, high school. Iya. Waduh, nggak kuat banget nih ngerjain konten kayak ginian di tengah bulan puasa, teman-teman. Bentar, kita mau ngelihat berbagai macam aktivitas dari para bocil-bocil dari sekolah lain juga, teman-teman ya. Setelah kunjungan di dalam, waktunya istirahat, waktunya isi perut ataupun sekedar santai. Ada yang mengabadikan berbagai momen, ada yang jalan-jalan keliling, ada yang makan bekal dari rumah, teman-teman. Nggak apa-apa, bekal dari rumah aja lebih enak, lebih sehat, lebih murah meriah. Setelah tadi kunjungan ke dalam, setelah muter-muter beberapa saat, para bocilnya lelah, bawa perbekalannya udah ngemper aja kita di DPR nih, di bawah pohon rindang. Dengan menu-menu khas klasik Indonesia banget, ya udah bikin kunjungan SD 05 ini makin meriah, makin nikmat, apalagi makan bareng temen-temen, bareng gengnya. Ya udahlah, beres kunjungan, waktunya kita pulang, teman-teman. Kunjungannya udah sukses, udah berhasil. Semoga sih kunjungan ataupun studi tour kali ini bisa nambah pengetahuan dan wawasan buat para bocil-bocil, khususnya dari bocil-bocil SD 05 Mampang, teman-teman. Pengalaman naik busway dengan transit sana transit sini, tap-tap kartu, jadi harus tahu jurusan mana, arah mana ke arah tujuan yang dituju. Nggak hanya dari satu tempat ke tempat lain dengan satelan, tapi harus belajar gimana menggunakan transportasi umum secara sopan, secara santun. Nih penuh, teman-teman, jadi duduknya ngampar di bawah. Mungkin kontennya segitu dulu dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kontennya bermanfaat, semoga kontennya membantu.